Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Baik. Saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana pada pagi hari ini telah kita bisa berkumpul kembali. Dan sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Baik, silakan bawa kita dalam doa. Boleh jadi bang, bisa lupa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dalam Yesus 3 ya. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar selama. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji nama Tuhan di mana hari ini untuk berdoa kami dan semua perjalanan kita sampai sekolah ini. Tiada Allah sendirikan Tuhan selain doa yang kita lakukan di dalam diri. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kami di rumah Tuhan berada serta dalam kedudukan Tuhan dan hari ini Tuhan Tuhan berkata terlebih kepada teman-teman kami Tuhan yang sakit karena Tuhan kami tahu kami banyak dosa di hadapan-Mu mulai dari itu kata sikap makan kalau kami biarkan ampunilah ya Tuhan Tuhan menjadi Allah dan masa depan kami Tuhan Tuhan mengadukan ini yang jauh dari kesempatan kami landaskan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Baik, terima kasih doa yang dibawakan kita, dan sekarang kita akan masuk pada pengecekan kehadiran siswa kita sebagai salah satu Hadir Pak. Silvi Apriani Miseri Agule Hadir Pak. Mesra Morale Kristiani Gule Hadir Pak. Rani Sulai Hadir Pak. Esra Gloria Gule Hadir Pak. Carlos Saputra Gule Hadir Pak. Reski Nomde Gule Stefan Valentino Alukan Gule Hadir Pak. Adriana Rizal Astanilai Hadir Pak. Jessica Maria Hadir Pak. Besi Kristiawalu Hadir Pak. Rizka Jaronia Herdi Lancerwati Gule Gerasi Keluarga Dai. Baik, berarti kita hadir 15 orang dan satu orang kita ya. Baik, sebelum kita memulai materi kita akan menyanyikan lagu Mendesara ya. Dan silakan siswa kami berdiri. Indonesia,
Dan sekarang setelah kita menyanyikan lagu, Bapak Guru menyampaikan dari sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu satu, mengidentifikasi sumber daya hutan di Indonesia. Dua, mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. Tiga, mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Itulah yang menjadi materi kita atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Bapak bertanya dari sini, apa materi kita sebelumnya? Potensi ekonomi lingkungan. Iya, berarti kita kemarin sudah mempelajari potensi lingkungan, ya kan? Baik, sekarang yang menjadi materi kita pada hari ini adalah, atau yang kita pelajari pada saat ini dengan judul sumber daya alam di Indonesia. Itu baik. Sebelum Bapak menayangkan video, karena tadi kita sudah tahu apa yang menjadi materi kita pada hari ini mengenai sumber daya alam. Jadi tersirat di benak kita di situ apa itu sumber daya alam, ya kan? Jadi ada pertanyaan dari Bapak di sini, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia sebaik mungkin tanpa mengeksploitasi secara berlebihan? Siapa yang bisa menjawab? Nah, silakan. Salah satunya adalah satu, mengelola pertanian, perkebunan, peternakan. Dua, mengelola sumber daya agar bernilai ekspor, menjaga kelestarian laut dan hutan. Tiga, menggunakan sumber daya tanah. Baik, terima kasih. Itulah cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah kita Indonesia, kan? Baik, sekarang mari kita simak atau kita amati video berikut yang saya akan kirim di atas. Genteng dan lonteng terbuat dari tanah. Fondasi dan rangka terbuat dari besi dan batu. Dan semua itu termasuk sumber daya alam. Pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan sumber daya alam tersebut? Apakah tersedia di Indonesia? Dan inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini tentang sumber daya alam. Kalau sebelumnya, silakan subscribe dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam, semua makna yang dibutuhkan manusia dalam alam yang dapat tercapai kepentingan hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, serta tambang lain. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi ada sumber daya alam yang tak habis seperti sinar matahari, udara, air, panas bumi dan angin. Yang kedua ada sumber daya alam hayat seperti sumber daya alam hewan dan sumber daya alam laut. Dan salah satu sumber daya alam dalam sumber daya alam hayat adalah hutan. Potensi sumber daya hutan. Jenis hutan berdasarkan keadaan alam
Yang pertama, kita mengenal tentang hujan tropis. Di dalam penyebarannya adalah Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Hutan hujan tropis memiliki ciri khas hutan dengan tanaman begonia dan mekanisme tumbuhan yang sangat tinggi di atas. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim penyebarannya terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hutan musim adalah sebuah hutan yang dimana pada musim kemarau mengumpulkan daun, sedangkan pada musim hujan berdaun bersama berbalik. Yang ketiga, hutan atau hutan bakau yang terdapat sepanjang sisir pantai beberapa wilayah Indonesia. Bagian geologis. Yang kedua, hutan suaka alam. Hutan ini berfungsi untuk melindungi flora dan fauna. Yang ketiga, hutan produksi. Hutan produksi berfungsi untuk diambil hasilnya dari wilayah. Dan yang keempat, hutan wisata. Hutan yang digunakan untuk kegiatan pariwisata. Selanjutnya, fungsi hutan masih berkaitan dengan kepemilikan berdasarkan fungsi. Yang pertama, menyimpan air hujan dan menjadikan sebagai cahaya di musim kemarau, dan itu merupakan salah satu fungsi dari hutan ini. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna. Ini merupakan fungsi dari hutan suaka alam. Yang ketiga, mencegah erosi dari banjir, salah satu fungsi dari hutan ini. Yang keempat, menghasilkan oksigen, ini juga salah satu fungsi dari hutan ini. Dan yang kelima, sebagai sumber kehidupan manusia, merupakan fungsi dari hutan produksi dan wisata. Lalu apa yang kita dapatkan dari hutan? Maka itu adalah hasil hutan di Indonesia. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua adalah buah dan sapi, terutama bagi masyarakat pedalaman di mana kehidupannya sangat tergantung pada hutan. Yang kedua, sebagai bahan obat, sebagai bahan dasar pembuatan jamu. Dan yang ketiga, ini yang paling kita kenal, di mana hutan hasil yang paling utama adalah kayu. Kita melihat berbagai jenis kayu yang dihasilkan hutan Indonesia. Yang pertama adalah kayu kuning, meranti, dan megatis yang berasal dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu ini biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Yang kedua adalah kayu jati, dihasilkan di wilayah Jawa Tengah sebagai besar dan digunakan sebagai bahan reguler. Yang ketiga ada kayu rotan yang dihasilkan di Kalimantan dan Sumatera, digunakan sebagai bahan kerajinan. Selanjutnya, kayu cengkeh di Nusa Tenggara Timur merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Selanjutnya ada juga kayu rasa mangga dari Asia yang dihasilkan di wilayah Jawa Tengah. Potensi sumber daya tambang. Yang mana kita sudah membagi sumber daya alam yang tidak dapat terpakai. Di antaranya ada minyak dan gas, batu bara, dan
dihasilkan di Cirebon, Banten, Cilacap, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah lain di Indonesia. Penggunaannya sebagai bahan dasar industri organik dan bahan dasar pembuatan semen. Emas dihasilkan di wilayah Papua yang dikelola Indonesia, sama Kalimantan Barat, Lampung, Aceh, Pulau Ambon, Minahasa, dan lainnya. Penggunaan emas mayoritas digunakan sebagai bahan biasa. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang sumber daya alam di Indonesia. Baik, setelah kita simak video tadi, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Karena di situ kita akan melihat adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia, kan? Dan tadi situ sumber daya alam di apa jelas di sini adalah semua kekayaan alam berupa benda mati atau makhluk hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya kan? Iya. Nah, kalau kita perhatikan tadi ada terbagi berapa sumber daya alam? Ada sumber daya alam yang dapat terbarukan dan dapat berulang, kan? Nah, jadi tadi kita sudah melihat di video yang telah Bapak tayangkan tadi, kan? Dan sekilas Bapak jelaskan apa itu sumber daya alam yang dapat terperbarui. Apa contohnya? Seperti tanah, apa lagi? Air. Terus itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang dapat terperbarui. Nah, bagus. Dan secara besar-besarnya terperbarui termasuk apa saja? Logam mulia, batu Nah, itulah dia beberapa jenis dan masih banyak lagi yang lainnya, ya. Baik, potensi sumber daya alam di Indonesia ada terbagi 3. Salah satunya sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, benar. sumber daya alam perkebunan. Nah, itulah sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Berarti ada 3 jenis, ya kan? Sumber daya alam yang ada di hutan, tambang, dan sumber daya alam perkebunan yang ada di laut, ya kan? Itu dia secara besar dikasih besar, ya. Dan kawasan hutan di sini ada terbagi 3, yaitu kawasan berproduksi, hutan lindung, dan hutan konservasi, ya kan? Oke. Baik, dari sini Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan hutan konservasi. Yaitu hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. Nah, seperti yang terlihat di atas, hutan konservasi dibagi menjadi 2. Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, itu ya. Sekarang kita masuk pada sumber daya alam tambang. Nah, di sini kita teruraikan adalah 1 bahan galian golongan A seperti aktivitas bahan galian strategis untuk keamanan dan pertahanan negara. Contoh minyak bumi dan minyak bumi dan gas. Oke, selanjutnya bahan galian golongan B, misalnya atau bahan ini adalah bahan yang sangat vital, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup hayat orang lain. Contohnya saya perak, emas, dan tembaga. Itu dia, ya. Baik, sekarang sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya alam kemaritiman adalah mencakup semua sumber kekayaan alam maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pesisir pantai. Dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, termasuk pemanfaatan laut sebagai sarana
adalah media pertama. Itulah dia sumber daya alam yang ada di wilayah kita. Indonesia kan? Sudah bisa mengerti? Sudah. Baik. Sekarang kita akan diskusikan hasil materi kita pada hari ini. Caranya begini. Kita akan bentuk kelompok. Misalnya kita ada 15 orang, karena kita hanya 15 orang, satu orang tidak hadir. Jadi kita bagi ke kelompok aja ya. Kita bagi ke kelompok ya, berarti 5 orang. Cara yang ini aja lah. Ini satu kelompok ya. Oke sudah. 1, 2, 3, 4. Ini juga 5, jadi ini 5. Jadi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Di sini nanti ada Bapak kasih kamu kalian NKPD, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan kalian diskusikan apa saja, apa nama dan gambar yang ada di sini. Kalian diskusikan secara bersama ya. Nah, itu ini dulu. Ya. Setelah diskusi banyak namanya apa ya? Oke. Baik, nanti setelah kita diskusikan atau setelah kalian ketahui apa maksud dan tujuan yang ada di gambar itu, kalian nanti akan presentasikan di depan ya. Nanti saya unduh salah satu kelompok untuk prestasi di depan nanti ya. Kalau sudah dikerjakan, mengerti? Baik, sekarang sudah dikerjakan. Kita beri waktu selama 5 menit atau 10 menit. Lihat bagaimana hasil kerja kelompok kalian. Dan dari sini nanti Bapak akan menilai bagaimana hasil diskusi kalian, di mana apakah tidak ada diskusi. Jadi ada penilaian secara pribadi dari Bapak di sini, baik secara lisan atau secara tulis ya. Jadi belajar aktif nantinya ada penilaian secara kesukaan Bapak di sini ya. Jadi kalian aktif gimana cara menegakkannya, kesepakatannya apa namanya. Jadi kalau kira-kira ada yang merasa kesulitan bisa bertanya kepada Bapak dulu, nggak apa-apa.
siap? Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mengunduh atau memilih atau siapa yang bisa atau siapa yang berani untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Silakan maju di bawah ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusi sebelum kalian. Di bawah orang. Sesuai dengan nama-nama kelompok kalian ya. Langsung di bawah. Kan karena kita tadi 3 kelompok. Sini. Baik, yang lain perhatikan dan silakan amati hasil diskusi. Baik, silakan. Baik, perkenalkan dari kelompok berapa? Baik, itu saja hasil diskusi kelompok sesuai dengan gambar yang di lembaran kerja tadi. Ya, baik, kita sudah dengar tadi apa yang menjadi hasil diskusi teman-teman kita. Sesuai dengan gambar yang ada bahwa gambar itu adalah apa tadi namanya gambar? Hutan apa tadi? Hutan produksi. Baik. Yang berikut tadi apa namanya? Hutan lindung. Baik. Itu adalah termasuk sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baik, dari hasil presentasi teman-teman kita, dan sebelumnya kita tepuk dulu sama. Baik, dari hasil diskusi kelompok mereka, kira-kira dari kelompok 1 atau kelompok 3 ada pertanyaan? Ya, baik, sekarang dari kelompok 3. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu apa guna atau fungsi hutan produksi? Terima kasih kesempatan ya. Akan menjawab guna atau fungsi hutan produksi yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi yang dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Itulah jawaban. Baik, kira-kira sudah bisa dimengerti apa yang sudah dijawab teman kita? Sudah. Ya, baik, sekarang tutup buat kelompok. Baik, silakan dimulai. Baik, terima kasih ya dari kelompok 2 tadi sudah. Baik, ini saja tadi hasil diskusi teman kita, dan itu juga dengan yang lain. Atau Anda masih mau menampilkan hasil diskusinya? Atau itu saja? Tidak ada lagi? Baik. Tadi kita sudah ketahui bersama mulai dari tayangan video sampai pada hasil penjelasan apa dan presentasi diskusi teman kita bahwa sumber daya alam di Indonesia ada terbagi beberapa jenis ya kan? Dan dari hasil materi kita yang sudah kita pelajari, saya minta siswa saya untuk mengambil kesimpulan dari hasil materi yang sudah kita pelajari. Ada yang sudah bisa menyimpulkan apa hasil atau tujuan materi kita yang berjudul sumber daya pada hari ini? Yang bisa? Oh ya, silakan. Silakan disimpulkan. Menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi itu adalah hasil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Segala sesuatu yang muncul dari alam secara alami
Itulah dia yang menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini ya. Baik, sebelum kita teruskan, ada pertanyaan kedua apa kira-kira? Bagaimana materi kita pada hari ini? Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Dan sekarang masih ada lagi pertanyaan kedua apa? Apa yang telah kamu komentari pada pelajaran hari ini? Mengenal sumber daya alam Indonesia. Benar, berarti mengenal sumber daya alam Indonesia sesuai dengan yang sudah kita terangkan tadi di atas ya kan? Bahasa terusnya, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran pada hari ini? Cara menyampaikan materinya sangat jelas dan mudah dipahami. Ya, itu masuk cara menyampaikannya dengan cara yang mudah dan mudah dipahami ya kan? Walaupun ada sedikit kendala ya kan? Iya. Bahasa terusnya, materi kita untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai aktivitas kehidupan masyarakat pada masyarakat. Itu materi kita nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk kalian baca-baca di rumah. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, masih ada pertanyaan dari isu saya? Tidak. Baik. Baik, sebelum kita akhiri atau kita menutupnya, kita akan menyanyikan sebuah lagu atau lagu wajib nasional ya. Itu dengan dulu Bapak Nusa dan saya minta siswa saya untuk berdiri. Baik, sebelum kita istirahat karena waktu sudah mau istirahat, sekarang boleh membawa kita ke dalam doa. Nah, silakan. Silakan. Ya.
Baik, terima kasih. Dan sekarang karena materi kita sudah selesai.